orang tua dan keluarga tuh. Jadi situ positifnya. Tapi teman-teman banyak yang membuli nggak? Membuli ada juga, Ada juga tapi ya. kan dalam konteks apa ya? Iya. Bahkan nggak ada yang ini yang menjatuhkan. Kalau benar-benar teman sih, Iya. kalau benar teman kan nggak menjatuhkan. Tapi kayak kakak gitu. punya harapan kan, punya niat kan untuk berkeluarga tahun ini misalnya. Ya, dari dulu sebenarnya, dari tamat SMA saya sudah berniat loh. Sudah berniat, Iya, ya? cuman jodohnya nggak datang-datang gitu. Jodohnya nggak kesampaian ya. Iya. Tapi no problem kak ya, Oh, betul. apapun yang Iya. terjadi tetap dijalani ya. Kayaknya kakak nggak punya beban ya. Saya lihat selama ini nggak ada beban untuk Kalau mikirin soal itu jodoh? ya. Iya, soal Iya. jodohnya nggak terlalu mikirin ya. Iya, kita jalani ya, apa yang bisa dijalani. Apa? Kalau memang soal jodoh belum bisa dikejar ya jangan jadikan masalah kayak Iya. gitu. Kita bisa lakukan hal lain dulu sebelum ketemu Setidaknya jodoh. banyaklah manfaat Iya. yang kita berikan kepada masyarakat. Ya, mungkin Allah nyediain jodoh terbaik buat saya, jadi Iya. agak lama ketemunya. Mana gitu tahu kan. Tuhan ya menyiapkan jodoh terbaik. Iya, jadi agak lama ketemunya. Jadi agak butuh lama, perjuangan, kan? Jadi- separuh usia gitu ya. Jadi kesempatan sebelum berkeluarga ini kakak gunakan sebaik-baiknya Iya. kan. Mana tahu nanti kalau udah berjodoh dapat suami yang posesif, Oh jangan kakak nggak sampai- bisa kemana-mana kan. Doain yang terbaik lah gitu aja. Mana tahu kan. Tapi enggak lah, kita doain yang pasti yang terbaik untuk kakak dan siapa saja lah yang di rumah. Oke, kak, menurut kakak ini balik lagi ke dunia kepemiluan. Menurut kakak di Kota Payakumbuh inilah khususnya, bagaimana sih tanggapan masyarakat atau kakak melihat masyarakat dalam hal ikut serta dalam kepemiluan gimana kak? Masyarakat di Payakumbuh ini apatis atau masa bodoh atau memang sangat membuka diri? Ini terkait partisipasi masyarakat Iya, nih. partisipasi Iya. masyarakat. Terkait partisipasi, tentunya ini bisa kita lihat dari tingkat partisipasi ya, Iya. pemilih di 2019 Iya. maupun di 2020 ini Oke. gitu. Jadi kan kemarin 51% ya, Iya, tingkat 51%. partisipasi kita di Payakumbuh. Ya, agak turun ya. Iya, agak turun dari yang sebelumnya. Jadi untuk Sumatera Barat pun itu kan masuk angka terendah lah, partisipasi terendah, ya. untuk tingkat kabupaten kota Sumatera Barat. Jadi ini sebagai penyelenggara memang PR kita bersama juga. Iya, PR Jadi bersama ya. semoga dengan kehadiran di acara Otaki Otaki, ya, ya. ini untuk masyarakat yang melihat Iya. jadi peduli juga dengan pemilu atau pemilihan gitu. Jadi memang ada PR kita di penyelenggara untuk lebih sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan ini gitu. Ya mungkin kemarin kan banyak faktor, bisa jadi karena Iya. COVID atau segala macam kan. Tapi mudah-mudahan lah nanti pemilu 2024 24 insya Allah ya. Insya Allah tingkat partisipasi masyarakat ini meningkat lagi. Meningkat di Kota Payakumbuh. Oke. Ya. Kak, sudah lama ya di dunia penyelenggara pemilu ini punya keinginan, udahlah, udah bosan saya, udah capek. Ada nggak keinginan seperti itu nggak? Ya kalau dibilang bosan dan capek ya enggak ya, Ya. karena ini bagian dari tugas dan tanggung jawab, kewajiban juga, Amanah ya, Kak, ya? wewenang kita, amanah kita di sana. Ya enggak. Enggak. Ini untuk generasi muda nih Kak, untuk milenial ini. Ada nggak pesan-pesan Kak supaya mereka nggak terlalu apatis? Kan banyak juga generasi kita yang sekarang ini masa bodoh dengan kepemiluan, dunia penyelenggara pemilu. Ada nggak pesan-pesan Kak, baik untuk mereka ikutlah menjadi penyelenggara atau gimana? Ya kalau untuk apa ya, kita kan di Bawaslu juga ada tuh untuk secara resmi formal ya, Iya. kita ada sosialisasi, Sosialisasi. termasuk kepada pemilih pemula, di pelajar, mahasiswa gitu. Jadi kalau dalam kesempatan ini mungkin kita sampaikan untuk pemilih-pemilih pemula atau Iya. pemuda-pemuda kita bahwa pilkada atau pemilihan atau pemilu ini kan suatu kesempatan bagi kita untuk memilih pemimpin yang baik, baik itu untuk daerah kita maupun untuk bangsa dan negara, untuk Ya, anggota pastilah. DPR RI, presiden dan DPD gitu kan. Jadi jangan salahkan nanti pemimpin tidak membawa bangsa dan negara atau daerah ke Ya. arah kemajuan Ya, gitu. benar. Kalau kita sebagai masyarakat pun tidak memberikan peran dalam memilih pemimpin yang terbaik gitu. Jadi belajarlah atau berusahalah untuk
peduli dengan daerah kita sendiri, bangsa dan negara, tentu dengan kalau dalam pemilu dan pemilihan ini ikut berpartisipasi gitu kan. Nah, berpartisipasi, memberikan suaranya untuk memilih pemimpin terbaik dan berpartisipasi juga untuk menjadi penyelenggaranya gitu. Oh, gitu ya? Karena setiap pemilu dan pemilihan kan kita perekrutan tuh penerimaan untuk jajaran di bawah, di baik bawah. itu Panwaslu kecamatan, pengawas kelurahan dan pengawas TPS gitu. Saya gini-gini anggota Panwascam ini. Iya, Kak. betul. Ini Panwascam ini. Panwascam. Cuman beda dari yang lain, yang Beda satu dari nih yang ya. lain, entah kenapa nih 3 komisioner ini memilih saya dengan alasan apa. Mungkin salah mungkin. Salah ya? Iya, salah waktu orang pleno, kayaknya. salah orang. Tapi apapun itu Panwascam telah mengangkat derajat saya. Iya. Oke, terima kasih banyak Alhamdulillah. Ibu Maidona, saya panggil di sini sebagai lembaga atasan saya di lembaga Bawaslu, Bu Suci Wildani, Pak Muhammad Kadafi dan teman-teman staf di Bawaslu Kota Payakumbuh. Sebenarnya nggak perlu sih saya promosi kayak gini kayak, tapi saya bangga. Itu dipilih lagi nanti kita. Seolah-olah. Tapi saya apapun itu saya bangga menjadi anggota Panwascam dengan pimpinan-pimpinan yang hebat di Bawaslu Kota Payakumbuh, Kak. Oke, Kak, menurut Kakak ini ya, penting nggak Bawaslu ini ada di dunia penyelenggara atau hanya Bawaslu ini cuman ngabisin anggaran atau gimana? Nggak penting nggak sebuah pengawasan di sebuah pemilu atau pilkada? Ini pendapat pribadi ya? Ya pribadi boleh, lembaga pribadi. boleh, terserah. Iya. Dari pendapat pribadi tentu penting. Penting ya? Dari sisi lembaga pun penting gitu. Kenapa? Di seluruh dunia itu yang punya lembaga pengawas untuk pemilu itu hanya satu-satunya itulah Indonesia. Indonesia ya? Iya. Untuk negara-negara lain di dunia itu hanya punya penyelenggara teknis seperti kita di Indonesia kan KPU gitu. Tidak ada pengawasnya. Jadi Indonesia yang satu-satunya yang punya pengawas untuk pemilu dan pemilihan ini gitu. Jadi ini penting. Kenapa? Karena untuk kita lihat dari tipe masyarakat dan lain-lain berbagai alasan gitu kan, masih sangat dibutuhkan pengawas ini gitu. Sangat dibutuhkan. Kenapa? Untuk saat ini seperti slogannya Bawaslu ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi di samping menjadi pengawas kita kan juga jadi penegak aturan pemilu ini. Jadi jangankan untuk di Payakumbuh, untuk skop se-Indonesia pun kita kan bisa lihat bagaimana kerja-kerja dan kinerja Bawaslu dalam penegakan aturan pemilu ini, bagaimana pemilu dan pilkada berjalan sesuai dengan undang-undang dan berjalan memang sesuai dengan proses demokrasi yang benar gitu. Jadi memang butuh pengawas, untuk pengawas berjalannya aturan dan untuk penegak aturan pemilu dan pemilihan itu sendiri. Oke, Kak, seperti yang kita tahu, setiap orang yang diawasi itu kan kebanyakan nggak suka. Ya kayak saya waktu muda lah, ketika saya pacaran dengan seseorang, kemudian diawasi orang tuanya, kan kita agak risih sedikit. Itu kan kalau niatnya buruk baru risih. Kalau masih di luar koridor buat apa risih gitu kan? Niat saya buruk. Itu ada niat, Oke, kita balik lagi ke Bawaslu, Kak. Oke, gini, Kak. Bawaslu itu kan istilahnya kalau dalam dunia olahraga itu kan wasit. Iya. Wasitnya dalam sepak bola. Kalau di Bawaslu kan wasit dalam penyelenggara pemilu atau pilkada. Seorang wasit kan harus bertindak seadil-adilnya, kan? Dan Kakak di divisi hukum, ketika Kakak melihat suatu kejanggalan, sesuatu pelaksanaan pilkada atau pemilu tidak lagi sesuai aturan, itu langsung dieksekusi kalau mereka ini salah, kemudian disidang. Seperti itu atau gimana, Kak? Ya, terkait penegakan pemilu dan kerja-kerja Bawaslu, kita kan punya 2 tahapan kerja ya. Yang pertama itu kan pengawasan dan pencegahan. Kan cegah, awasi, tindak. Berarti kita cegah dulu ya? Kita cegah dulu, kemudian kita awasi pelaksanaannya. Kalau masih terjadi pelanggaran, opsi terakhir yang kita ambil itu adalah penindakan. Baru lakukan penindakan dengan melakukan penanganan pelanggarannya. Nah, itu pun ada dua sumber yang kita lakukan. Yang pertama, kalau pelanggaran itu dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu, maka itu kita kategorikan laporan ya. Laporan lalu akan kita proses seperti itu. Tentu dengan laporan tersebut disampaikan dengan syarat formil dan materialnya yang cukup gitu kan. Kemudian
Kalau kita temukan sendiri, baik ya, itu yang ditemukan kita oleh- di Bawaslu Kota maupun ditemukan oleh jajaran. Jadi ada dua nanti yang kita proses penanganan pelanggarannya. Yang pertama itu apabila dilaporkan secara resmi ke Bawaslu dan jajaran. Yang kedua itu kalau kita temukan sendiri dari hasil pengawasan kita gitu. Berarti istilahnya kalau dalam wasit ini nggak langsung kasih kartu merah ya? Oh tidak, kita masih di apa namanya itu kita utamakan di Bawaslu itu adalah pencegahannya. Selagi masih bisa kita cegah, maka kita cegah. Opsi terakhir baru kita ambil penindakan atau penanganan pelanggarannya. Iya. Kenapa Kak? Kalau udah jelas itu sebuah pelanggaran, kenapa nggak di kartu merah aja langsung? Kan biar cepat lah, biar kapok mereka gitulah maksudnya kan. Kenapa nggak di kartu merah aja langsung? Kenapa harus pakai proses? Karena regulasi kita mengatur seperti itu gitu gitu. ya? Kan nggak ujuk-ujuk pelanggaran langsung kartu merah. Kartu merah ini kan ada prosesnya. Ada juga prosesnya. Jadi kan semua kan sudah diatur di regulasi terkait dengan penanganan pelanggaran. Kita punya perbawaslunya gitu. Jadi ada step-step, langkah-langkah dan proses yang kita jalani dulu sebelum melakukan eksekusi, memutuskan itu memang pelanggaran atau bukan Oke, gitu. berarti memang ada proses yang Memang harus ada. dilalui ya, beberapa tingkatannya ya. Ada regulasinya, ada prosesnya Belum dulu. lagi nanti di sidang ya, ini bersalah atau tidak ya. Iya, kita kan ada yang berupa untuk di pemilu, proses yang kita lakukan ada yang bentuk sidang, seperti sengketa itu sidang gitu kan. Kalau untuk di pidana pemilihan, sidangnya bukan di Bawaslu, kita masih di tahap apa namanya itu pembahasan 1 dan pembahasan 2. Gitu ya. Iya, nanti kerjasama sama Sentra Gakumdu, kepolisian dan kejaksaan, lanjut ke kepolisian, di penyidikannya, kemudian kalau masih terlanjut baru kita di sidang nanti di pengadilan gitu. Pengadilan. Jadi banyak langkah-langkahnya sebelum sampai ke putusan akhir. Ya, kenapa saya tanya seperti itu Kak ya? Karena banyak dari masyarakat kita yang kurang paham atau tidak tahu apa sih peran Bawaslu ini. Kenapa itu udah banyak loh pelanggaran? Kenapa nggak di sidang, nggak dieksekusi? Ternyata memang ada proses yang harus kita lalui ya. Ini kan sebenarnya ada dugaan apa dulu Kak? Dugaan tidak bersalah dulu ya. Gimana maksudnya Kak? Praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah dulu kan kita nggak bisa mengatakan ini salah enggak. Kita banyak melihat dari sisi lain dulu ya. Kita lakukan penyelidikan dulu. Oh, diselidiki dulu ya kayak Intel. Kita lakukan klarifikasi dulu ya. Kita lakukan klarifikasi dulu. Intinya kan penyelidikan, klarifikasi dan lain-lain itu kan intinya kan mencari kebenaran terhadap betul atau tidak pelanggaran itu terjadi. Gitu. Gitu ya. Berarti kita ini juga ibaratnya Intel ya. Bisa diposisikan ke sana juga. Cuman Intelnya harus memperlihatkan diri ke masyarakat ya. Intel ini Intel pengawasan ya, gitu Intel kan. pengawasan ya. Keren sekali Kak ya. Sudah lama di dunia penyelenggara pemilu. Kemudian duduk di divisi yang menentukan nasib seseorang bersalah atau tidak. Tapi itu memang suatu hal yang menarik bagi Kakak ya. Banyak pengalaman yang berharga di sana, benar Kak ya? Sangat. Cuman jodoh aja yang nggak ketemu dalam dunia sesama dunia ini ya. Malah susah nyari jodoh di sana. Malah susah, Soalnya sibuk kan semua ya. bukan kalau untuk kita di penyelenggara kan tidak boleh berjodoh boleh, ya? sesama penyelenggara. Jadi itu juga mungkin salah satu faktornya gitu. Itu ya, ada aturannya, ada aturan khusus ya Kak. Betul. Kita tidak boleh dengan sesama penyelenggara. Oke, gitu. terima kasih Kak. Kita break sejenak, nanti kita bahas lagi.